Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Sempat hilang terseret arus di Pantai Batu Tampi, Tabanan. Seorang pekerja proyek perumahan elit ditemukan tewas. Setelah sempat dilarang akibat penyakit mulut dan kuku, pengiriman babi dan sapi keluar Bali kembali diizinkan. Sebuah warung makan di kawasan hutan bakau Desa Tuban, Badung menyajikan menu kerang sambal cobek odor. Kerajinan aksesoris berbahan bebatuan alami diminati pasar mancanegara. Kerajinan dengan desain unik ini sangat jarang dibuat dan dijumpai di pasar internasional. Kondisi ini menjadi peluang para perajin di Bali. Salah satunya Melda Wijaya, perajin aksesoris berbahan bebatuan alami di Kuta. Usaha ini telah dirintisnya sejak tahun 2006 dan bertahan sampai saat ini. Bahan yang digunakan adalah aneka jenis bebatuan alami yang memiliki beragam warna dan ukuran. Pertama kali sih aku nggak ngelimit bahan apa yang akan aku pakai. Cuma karena di Bali, jadi dulu aku pakainya bermacam-macam bahan. Beads, stones, resin, ada silver, ada bronze. Talinya bermacam-macam dari berbagai negara juga. Terus, tapi lama-lama kan karena kita di Bali bahan yang terbanyak itu adalah silver. Jadi dan silver itu aku bisa bikin desain yang sesuai sama konsep story yang aku pilih setiap tahun. Jadi aku pilih silver gold plated kayak bahan utamanya. Terus kemudian juga stone, natural stones itu juga banyak meaningnya. Banyak orang tertarik juga dan colornya bagus karena dari alam. Jadi dua bahan itu sama tali yang aku pilih dari bermacam-macam tali. Itu yang kayaknya aku sekarang minimize bahannya ya itu. Aksesoris yang dibuat antara lain gelang, kalung, dan aksesoris lain dengan desain unik dan menarik. Berbagai jenis aksesoris yang dibuat telah menembus pasar Eropa, Jepang, Australia, Afrika, hingga Amerika Serikat. Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Pengembangan wisata minat khusus berpotensi dikembangkan di Indonesia termasuk Bali. Salah satunya wisata menyusuri serta restorasi hutan bakau. Dalam wisata ini, wisatawan bisa menyusuri hutan bakau dan menikmati kualitas oksigen yang baik di tengah-tengah hutan bakau. Sekarang saya baru dari yang di Aceh itu yang terbesar Pak, sekitar 40.000 hektar satu hamparan. Satu hamparan di Langsa. Ini banyak permintaannya dari regional, dari Eropa, karena dirasakan sensasinya di tengah-tengah mangrove itu kualitas oksigennya luar biasa. Karena ternyata tadi seperti yang disampaikan juga oleh Mas Arfan, kekuatan mangrove dalam menciptakan oksigen itu sangat besar. Jadi untuk kesehatan bagus, untuk lingkungan juga sangat berpotensi. Jadi kami memetakan ini di bawahnya Bu Kiki juga wisata minat khusus, dan salah satunya yang paling banyak ditanya oleh wisatawan itu adalah wisata susur mangrove dan wisata restorasi mangrove. Untuk bisa mewujudkan wisata minat khusus tersebut,
Kemenparekraf telah memetakan hutan bakau di seluruh Indonesia. Di Bali, hutan bakau antara lain terdapat di wilayah Denpasar, Badung, dan Jembrana. Di daerah Aceh, wisata hutan bakau seluas puluhan ribu hektar sangat diminati oleh wisatawan dari benua Eropa. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Bagi Anda pecinta makanan laut, kerang sudah pasti jadi salah satu makanan laut yang tidak boleh dilewatkan. Rasa gurih dan teksturnya yang kenyal membuat kerang digemari banyak orang. Berbagai olahan kerang kerap disajikan di sejumlah tempat makan, mulai dari kerang saus tiram, tumis kerang, sate kerang, hingga kerang saus padang. Ingin tampil beda? Sebuah warung makan di kawasan hutan bakau, Desa Tuban Badung, berinovasi dengan menyajikan menu kerang sambal cobek odor. Sebelum dimasak, bagian cangkang dan daging kerang dibersihkan dan selanjutnya dipisahkan. Cangkang kerang kemudian direbus selama beberapa menit menggunakan air mendidih. Sambil menunggu didinginkan, kini saatnya menyiapkan sambal cobek odor yang diracik dengan resep rahasia. Sebelum sambal odor digoreng di atas cobek dari tanah liat, masukkan terlebih dahulu irisan cabai rawit untuk digoreng selama beberapa menit. Kemudian masukkan sambal odor dengan api kompor yang besar sehingga aroma khas sambal semakin terasa saat dimasak. Kerang maupun ikan laut lainnya kemudian dimasukkan ke dalam cobek hingga menyatu dengan sambal. Jangan lupa tambahkan juga tahu, tempe, ikan asin, serta lalapan. Menu kerang sambal cobek odor paling enak disajikan saat habis dimasak sehingga sensasi pedas maksimal bisa terasa. Itu kerasa, rempah-rempahnya kerasa dan pedesnya juga top dan bikin bener-bener lidah itu kayak kebakar tapi tetap enak gitu buat dimakan dan dinikmati baik sendiri maupun sama teman-teman yang saya ajak ke sini sendiri. Ya. Kalau untuk kerang ini sudah pernah belum menemui kerang cobek ini di tempat yang lain? Untuk kerang cobek kebetulan belum pernah ya, selama saya di Bali ini belum pernah ada cobek dengan lauknya kerang ataupun seafood. Jadi ini pertama kali saya temukan di sini dan pertama kali juga saya coba dan enak sekali. Ada yang ayam, jual ayam, cobek, bebek. Nah, Tiang ini mau mencoba inovasi baru buat menjual yang seafood seperti udang, kerang, dan juga lainnya. Soalnya juga belum di beberapa tempat masih belum ada yang menjual cobek itu dengan seafood. Apa karena letak restoran ini dekat dengan ya juga pantai juga menyebabkan? Dia juga gampang juga mencari seafood ini dekat pantai. Jadinya coba inovasi baru menjual cobek ini dengan seafood. Ada berapa jenis sambal ini yang ditawarkan ini untuk konsumen? Sambal cobek odor ini ada 3 jenis, yaitu yang pertama itu sambal gami itu tidak pedas. Buat yang hijau itu setengah pedas, dan juga yang terakhir sambal odor. Harga satu porsi kerang sambal cobek odor cukup terjangkau, yakni Rp25.000 lengkap dengan nasi dan es teh. Selain kerang, pengunjung juga bisa memesan berbagai menu lainnya, mulai dari udang, cumi, hingga berbagai macam ikan laut yang dicampur dengan sambal cobek odor. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp30.000 hingga Rp40.000. Bagi Anda yang kurang menyukai makanan pedas, juga ditawarkan alternatif sambal lainnya, yaitu sambal gami dan sambal hijau yang level pedasnya di bawah sambal cobek odor. Tim Liputan melaporkan dari Badung.
Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Parapita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.